Betul. Jadi perbaiki Kan dulu, short term saya mau perbaiki peristilahan dulu ya. Ya oke. Peristilahan pemakzulan itu artinya remove from the office. Remove from the Nah, office. yang sekarang dikejar oleh banyak pihak adalah impeachment, yang maknanya menggugat, to impeach. Ya, menggugat apakah presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum satu, tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Oke. Ya, tentu ujungnya berharap presiden dan atau wakil presiden diberhentikan karena dua hal tersebut. Ya, satu, melanggar hukum karena 5 hal ya. Korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela. Nah, perdebatan soal Gibran lebih banyak di soal perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, kalau kemudian dikatakan ini dimulai dari Pak Purnawirawan, saya pikir juga tidak tepat. Tapi panasnya ketika para purnawirawan ini menyuarakan. Nah, bagi saya ya sah-sah saja semua orang bicara itu. Kami sudah bicara potensi impeachment itu dari awal ketika kecurangan pemilu presiden berlangsung. Karena di sana salah satu alat ukur yang bisa dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum dan perbuatan tercela, berupa perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Kalau Mas Panji ingat ya, peristiwa di Mahkamah Konstitusi, Mas Panji pasti paham ada yang janggal di peristiwa itu. Karena tidak lumrah di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tiba-tiba aturan main berubah. Dan hanya satu orang yang dapat keuntungan. Nah, pertanyaan apakah peristiwa di Mahkamah Konstitusi adalah peristiwa yang merupakan rekayasa politik untuk memberi jalan seseorang untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden. Dan kalau itu terjadi, itu sebuah perbuatan tercela yang luar biasa. Artinya ada orang yang tidak memenuhi syarat, dibuat terpenuhi syaratnya. Nah, syarat untuk memberhentikan presiden adalah tidak terpenuhi syarat tadi. Mas Gibran berusia berapa sekarang? 36, 37? Mungkin. Menurut Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi wakil presiden atau presiden, berapa usianya? 40 ya? 40 tahun. Terus diubah? Tidak diubah, tapi MK menambahkan pasal norma baru. Iya betul, kecuali yang sudah pernah dipilih melalui pemilu. Nah, uniknya kasus itu luar biasa, Mas. Kalau kita mau bongkar ya. Satu, kasus itu didaftarkan ketika hari libur. Mahkamah Konstitusi tidak pernah menerima pendaftaran di hari libur. Di hari yang libur yang sama, pamannya masuk kantor. Nah, lalu harus diingat bahwa perkara ini tidak pernah disidangkan. Perkara lain memang disidangkan, substansinya sama. Tapi yang dikabulkan ini tidak pernah disidangkan. Artinya, Almas Sakib Biru tidak pernah kemudian dalam sidang pembuktian hadir untuk menyampaikan standingnya dan apa argumentasinya. Itu langsung putusan. Kalau Mas Panji sama dengan saya merasa aneh. Tugas parlemen, karena di pasal 7B Undang-Undang Dasar disebut, dalam rangka menjalankan pendapatnya untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di masa jabatannya adalah tugas pengawasan, tugasnya DPR. Kenapa dia tidak undang orang-orang, tidak melakukan penyelidikan parlemen untuk memastikan ada yang janggal atau tidak? Seakan-akan mereka semua sepakat nggak ada masalah. Aman nih, lanjut aja. Kecurangan itu selesai. Nah, saya sih berharap diselidiki oleh parlemen. Aduh, ini enak ngegali dari banyak banget sisi nih. Tapi kita mau balikin lagi ke konteks purnawirawan tentara. Kalau mau dikaitkan dengan mensrea, parlemen harus cari tahu ada niat jahat atau tidak. Betul. Iya.
Dan niat jahat juga bisa diukur dari tindak tanduk yang sebenarnya kelihatan. Ada banyak peristiwa yang mencurigakan dan tindakan-tindakan itu mengarah kepada ada mens reanya nih kayaknya. Kalau ada niat jahat, perbuatan tercela pasti. Ya, ya. Tapi ada pesan lain nggak sih di balik usulan itu datang dari para purnawirawan TNI? Mengingat presidennya adalah yang datang dari tentara, terus usulannya juga datang dari tentara. Iya. Ini ada pesan tersendiri kah? Dan secara ini, karena gue kan nggak ngerti ya beliau-beliau ini siapa. Secara historikal nih beliau-beliau ini nih, apakah memang dulu pernah ada di kubu-kubu politik tertentu kah atau gimana? Atau nggak pernah ada tiba-tiba muncul gitu? Saya tidak pernah mencoba menelusuri ya, tetapi ada beberapa nama yang saya ingat itu adalah kubu tertentu di pemilu presiden kemarin, dan itu tidak bisa juga di-denial ya. Ya. Pasti ada korelasinya. Tetapi bagi saya ya itu hal yang lain. Tidak bisa objek kebenaran tertentu kemudian dilarikan siapa yang membawa objeknya, subjeknya siapa. Jadi Mas Panji bisa membawa kebenaran, tapi kalau saya mempertanyakan figur Mas Panji, itu belum tentu kebenaran yang Mas Panji bawa tidak benar. Iya sih. Iya sih. Nah, pasti adalah kaitan politik, kepentingan politik ya, tetapi soal benar atau tidaknya yang menjadi pertanyaan besar. Bagi kami yang mengkaji hukum tata negara, tujuannya lebih sederhana. Agar ke depan tidak ada orang yang menggunakan kekuasaan untuk disimpangkan dan dia aman-aman saja. Ya. Jadi poinnya adalah karena banyak orang yang nonton akan bilang, buset, ternyata ini masih ada kaitan sama yang waktu dulu itu. Bukannya orang yang udah menjabat, bukannya kita udah lewatin aja, toh orangnya udah kepilih gitu. Pendekatannya adalah kepada yang kemarin itu tetap salah. Kalau kita nggak sepakatin bahwa itu salah, bakal kejadian lagi dan kita susah bernegara. Gitu poinnya kan? Terjadi lagi dari kecurangan pilpres, terjadi lagi di kecurangan berbagai pilkada yang ada. Melibatkan aparat tertentu, menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan mendapat suara, menggunakan ASN, kepala desa, itu sama. Jadi berulang. Nah, kalau dilihat dari surat Purnawirawan, itu ada 4 hal kan. Satu menurut saya agak terlalu jauh ya untuk membuktikan. Satu soal etik, beliau ini diangkat karena proses yang tidak etis gitu ya. Lalu fufu fafa, satu lagi tidak patut. Nah ini agak juga nggak terlalu tepat. Ketiga, keluarga Jokowi korupsi. Nah keluarga Jokowi korupsi kan artinya Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi tidak lagi menjabat. Dia tidak bisa lagi mekanisme impeach, dia harus mekanisme biasa, ya, pidana biasa. Tapi soal fufu fafa dan proses kecurangan di Mahkamah Konstitusi, menurut saya sangat-sangat masuk akal untuk dielaborasi di parlemen. Menarik. Kalau yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, oke lah kita sepakat. Fufu fafa nih. Gue pikir fufu fafa tuh undang fufu fafa. Gue pikir, gue ingat ada salah satu pernyataan lo yang bilang fufu fafa itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi dia jelek-jelekin Pak Prabowo, tapi masalahnya dia ngakunya itu bukan dia. Jadi poin yang mau lu tegesin adalah berbohongnya. Emang seberapa kuat argumen bahwa seorang wakil presiden berbohong? Masuknya ke poin kelima, perbuatan apa tercela apa sih tadi? Iya, perbuatan tercela. Iya, itu desakannya. Karena maksud gue kalau perbuatan tercela itu dalam 3 sudut pandang. Cela menurut agama, cela menurut adat, cela menurut sosial. Bohong tuh secara konsep tiga-tiganya pasti kena tuh. Agama salah, iya, adat salah, sosial salah. Tapi menurut Mas Panji, selain membongkar siapa fufu fafa, bohong atau tidak bohong, apalagi yang perlu diciptakan? Bagi saya salah satunya melindungi Mas Gibran. Melindungi Gibran? Mas Gibran. Sekarang semua orang berprasangka. Perception of guilty, ya. Selain innocent ada perception of guilty. Ya. Nah, sekarang wakil presiden kita di mana-mana kalau ngomong orang
orang ngomong kotor kok ngomong benar begitu ya. Dia adalah pemegang fufu fafa. Karena logika korelasinya cukup menarik kalau saya amati. Saya nggak ahli ya, tapi ada cili pari, ada dia, itu semua rangkaian yang menarik menjelaskan ada nih kemungkinan sangat besar. Kecil kemungkinan itu bukan dia sih. Besar sekali kemungkinan itu dia. Sangat besar kemungkinan. Nah, untuk melindungi Gibran agar dia bekerja lebih leluasa. Kalau semua cara pandang kita menuduh dia adalah akun fufafa, maka hak dia untuk membela dirinya. Forum terbaik untuk membela dirinya, untuk menuntaskan, adalah forum yang dibentuk oleh konstitusi kita. Pasal 7B itu. Jadi, kalau selesai di DPR, itu bukan forum pembelaan wakil presiden. Di DPR itu pendapat, Mas Panji. Ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi lah, baru hak Mas Gibran membela dirinya akan jauh lebih leluasa. Dan harus di Mahkamah Konstitusi? Harus di Mahkamah. Terkait FUFU apa? Yes. Kan itu yang diajukan. Kalau diterima oleh DPR, DPR mengatakan ada beberapa hal kenapa kami berpendapat bahwa wakil presiden perlu di-impeach. Satu, misalnya, kalau terkait apa kecurangan di MK. Kedua, dia sebenarnya adalah pemilik akun fufu fafa yang kontroversial. Nah, kalau itu dituliskan, diajukan oleh 25 orang dari minimal 2 fraksi yang berbeda, lalu dibawa ke paripurna, 2/3 dari 580 adalah 387, which is very very hard. Mungkin sih. 110 di PDIP, cari satu fraksi lain agak sangat berat ya. Karena memang mekanisme pemecatan presiden dan wakil presiden memang harus rumit di dalam sistem presidensial. Tempat Mas Panji tinggal di Amerika belum pernah terjadi. Hampir dipecat ya. Nixon? Mengundurkan diri. Sebelum terbongkar mundur dia. Clinton beda 1 suara. Nggak jadi dipecat. Jadi tidak pernah di Amerika. Hampir saja terus. Artinya memang dipersulit karena bukan sistem parlementer. Kalau parlementer bisa ganti kapan aja. Nah, kita setelah 387 itu dari 2 fraksi hadir, maka diparipurnakan. Harus minimal 2/3 dari yang hadir, 558. Masih lebih banyak 258 dibandingkan oposisi, 110. Nah, kalau ini semua jalan karena kepentingan politik, makanya juga unik ya, yang ngajukan purnawirawan, presidennya juga purnawirawan, kan gitu ya. Kalau ini masuk akal, maka dia akan masuk ke MK untuk membuktikan itu. Nah, di MK, Mas Panji, kita mau membuktikan soal kebenaran. Bukan pemberhentian. Karena pemberhentian masih panjang. Pun di MK terbukti, akun fufu fafa betul dia, MK itu sekarang canggih loh, bisa mendeteksi mereka dengan teknologi yang ada, yang mereka pahami. Banyak sekali orang-orang di MK itu canggih-canggih IT-nya, saya pernah di MK. Kalau itu dibongkar dan terbukti oleh Majelis Hakim Konstitusi, kita tahu kebenarannya. Kalau ternyata itu bukan akun Mas Gibran, lepaslah Mas Gibran dari beban sampai 2029. Yang kebetulan di 2029 usianya sudah 40 tahun untuk maju berikutnya, gitu ya. Nah, tapi untuk memberhentikan belum. MK bilang bersalah pun belum bisa berhenti. Harus balik lagi putusan itu ke DPR, dan DPR akan membawa putusan itu ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baru di sana dipecat. Jadi bisa kita simpulkan, ngapain kita ngelakuin ini, kayak nggak akan mungkin kejadian.